Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Malam. bagaimana ini progresnya? Bagaimana ini Bapak Ibu progresnya udah sampai mana ini? Apakah Belum Bu, sudah aduh masih beres dulu dekade dan tugas-tugas lain jadi aduh. masih keriuhan dengan tugas lain ya Bapak? Nggih. Jadi nggak fokus nggih Iya Bapak ini Ibu. kebetulan. Belum nyoba, Mbak. Belum Betul, nyoba. betul. Oke, 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 oke. Nah, kemarin setelah kita digital writing seperti seperti itu nggih Bapak Ibu, kita sudah mencoba bagaimana cara memasukkan citasi gitu nggih. Lalu kita eh mensitasi depan belakang kayak gitu. Oh ya Bapak Ibu, untuk materi gitu nggih, jangan lupa Bapak Ibu juga masih punya materi yang ada di link rumahskopus.com. Itu bisa Bapak Ibu akses sampai kapanpun nggih. Jadi selain record yang sudah kami persiapkan, record Zoom ini, ada juga video materi yang ada di rumahskopus.com. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa juga kalau mau melihat gitu nggih, materi-materinya dulu sampai selesai gitu nggih. Nanti bisa dilihat juga. Lalu Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu untuk materi-materi sebelumnya, sebelum kita masuk ke sesi pada malam hari ini. Izin, izin Ibu, Iya, Ibu Reka. saya tuh kan ceritanya laptopnya tuh laptop kantor ya. J. Dia saya udah minta tuh ke IT untuk diinstalin. Nah, tapi sudah diinstalin tuh ya dari IT kantor. Cuma nggak bisa masuk ke Word ya Bu. Gimana ya caranya? Oke, kalau nggak bisa masuk ke Word, nanti Ibu bisa buka Mendeley, tapi pastikan terlebih dahulu semua aplikasi dari MS Office, Microsoft Word, Excel gitu nggih, tertutup dulu semuanya. Nanti saat Ibu masuk ke Mendeley, di atas pojok kiri atas itu ada tulisan Tools. Nah, itu nanti Ibu silahkan pilih bagian Install MS Word Plugin di bagian Tools itu. Izin Bu, boleh saya share nggak? Boleh, Biar boleh, silahkan. sebentar ya, saya keluarin dulu ya yang ini ya, Boleh. yang Excel ini. Word-nya, nggih, Word-nya ditutup dulu semuanya, Excel-nya ditutup dulu semuanya. Bentar Bu. DV juga ya. Iya, betul, Word-nya juga. Ini saya Bu. Nah, Ibu izin Bu. Oke, nah silahkan Ibu. Ibu sudah ada akunnya belum? Belum. Belum, kita register dulu. Nah, karena ini Ibu share screen-nya pilih yang di application Windows, jadi saya nggak bisa ngelihat setelah ini Ibu melakukan aktivitas apa. Mungkin bisa diulang share screen, langsung aja nanti klik share, langsung share lagi. Jangan pilih yang application Windows, tapi yang entire screen Ibu. Oh, ini saya stop share dulu. Stop share dulu, Stop share lalu dulu, klik share, langsung diklik lagi share. klik share. Mm-mm. Langsung diklik share lagi, nggak usah dipilih aplikasinya. Oke. Ya, Nah, di sini. Nah, ini udah ada akunnya nih, Bu, Reka account iya ini. ini kemarin kan dia tulisannya Megarini ya Bu, benar? Gimana? Sebelumnya ini nama akunnya Megarini 42 ya? Kurang tahu saya, Bu. Coba ini Oh, Reka account-nya kita buka dulu. soalnya kemarin Setting. saya ininya di setting ini. Nah, sebelumnya Hmm. udah ada nama orang tuh. Oh, oke, oke, oke. Nah, turun ke bawah. Nah, terus saya Itu, edit lah ya gitu nah, ceritanya. itu ada email address-nya itu, Ibu. Coba diklik emailnya Ibu. Ingat nggak Ini passwordnya pakai apa? Heeh, itu emailnya Ibu pakai itu. ingat-ingat. Bentar.
Nah, ini Bu, yang ini kali ya, Oke. atau yang Mendeley ini, Ya, itu bisa. Iya, Ibu, yang Mendeley itu. yang ini. Supaya, iya, betul. Mendeley. Nah, ini Ibu. Nah, seharusnya kan Ibu tadi memasukkan email dan juga password. Emailnya ini, passwordnya tahu nggak yang mana? Tahu, tapi nggak tahu ya Sekarang, bisa masuk. coba sekarang Ibu masuk ke Mendeley yang ada di bawah. Mendeley ini, Masukkan email dan passwordnya. ini. Ya, Nggak mau dia Bu, pakai password saya. coba. Bentar. Ya kan kalau password dicatat ya. Tapi kalau masuk ke yang lain bisa. Kalau semisal tadi Ibu sudah register ke mendeley.com, pasti itu sudah terdaftar. Jadi kalau Ibu mau register lagi nggak bisa. Jadi kita bisanya forgot password. Jadi Ibu masukkan email yang tadi, terus kita Bentar. forget password. Atau mungkin sambil Ibu mencari passwordnya, nanti kita Nah, sambung lagi di akhir sesi gitu nggak Ibu? iya Atau sudah. mau Ibu atau mau Ibu Atau coba enggak, dulu? iya mengganggu yang lain ya saya ya. Nanti aja Bu ya pas mau close Boleh, boleh. berdua aja kali gitu ya. Nggih, Saya nggak nggih. enak juga nih ntar jadi Nanti ini ya udah nanti aja deh baik, Bu baik, kalau gitu. baik Ibu. Nanti Masa mungkin di nggak enak sama yang siap, bapak-bapak yang lain. siap, Saya stop siap, dulu deh. Ya siap. Allah Nanti punten Bapak Ibu semua ya. nggak apa-apa Ibu Reka. Nanti Saya mungkin stop share dulu deh. Ya udah lanjut dulu setelah deh Bu. Nanti materi saya ya terakhir Ibu. aja ya. Baik, baik siap Ibu Reka. Nanti akan kita pandu di akhir sesi. Lalu mungkin Baik, Bapak Ibu terima kasih jika banyak ada Ibu. sama-sama Ibu Reka. Mungkin Bapak Ibu yang lain jika ada kendala, mungkin nanti kita bisa sambung di akhir sesi gitu nggih. Bisa dengan saya, bisa dengan Mas Hafid. Kita masuk dulu ke materi pada malam hari ini. Materi pada malam hari ini adalah cara Bapak Ibu mencari rumah untuk jurnalnya Bapak Ibu. Maaf, bukan jurnal, untuk artikel manuskripnya Bapak Ibu. Malam hari ini juga akan diisi oleh Mas Hafid, Bapak Ibu. Kita mungkin bisa sapa dulu Mas Hafid, apakah sudah bergabung? Halo, selamat malam Mas Hafid. Selamat malam, Bu Hanifah. Oke, Mas Hafid sudah bergabung, Bapak Ibu. Oke, mari mungkin kita materi terlebih dahulu jika Bapak Ibu terkendala. Ampun. Gimana? Oke. Jika nanti terkendala dengan entah itu alat, entah itu materi-materi sebelumnya, kita bisa ditanyakan di akhir sesi, nggih, Bapak Ibu. Kita mulai untuk sesi malam hari ini. Silahkan, Mas Hafid. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam Pak. Masih semangat, Bapak Ibu. Selamat malam, Pak. Hafid. Izin Pak Hafid, saya jujur Ya, aja saya belum sempet buka. baik, Sampai tidak apa-apa, kantor Bapak pagi Ibu. udah nggak nyempet buka apa-apa udah pokoknya. Tapi nanti Sabtu Minggu insya Allah saya mulai Baik, dari Bapak Ibu. itu. Yang Saya paling buka penting, semuanya. Bapak Ibu tetap apa ya, jangan sampai lupa untuk mengerjakannya. Nah, takutnya Bapak Ibu sibuk nanti tidak mengerjakan sama sekali kan seperti itu, Bapak Ibu. Izin Mas Hafiz ini, saya mau nanya juga. Boleh, Apa Bapak Ibu. tinggal mungkin ini tugasnya itu apa ya, Pak? Tugas Gimana? untuk tugas Oke. untuk yang harus Nah, dikerjakan itu apa ya, Mas ya? Soalnya tertinggal saya baik, sepertinya. Bapak. Oke. Yang pertama, mencari referensi minimal 50 apa semua keyword Bapak. Kemudian anatomi papernya apakah sudah dibuat atau belum. Nah, kemudian PR berikutnya kalau dari anatomi sudah nanti kita kembangkan menjadi paper utuh atau digital writing kemarin Bapak. Itu Bapak untuk PR-nya. Baik, baik. Ya, terima kasih, Mas. Baik. Nah, di malam hari ini Bapak Ibu, kita apa ya, ibaratnya letakkan dulu pekerjaan dari Bapak Ibu. Nah, kita akan mencari zona tujuan. Tidak mungkin Bapak Ibu mengerjakan PR, bukan PR, mengerjakan membuat artikel hanya disimpan di laptop. Nah, pastikan tetap akan di submit Bapak Ibu. Nah,
Nanti akan mencari jurnal tujuan, Bapak Ibu. Ada beberapa cara. Nah, kemudian mungkin sebelum masuk mencari jurnal, ada beberapa yang harus ditandain terlebih dahulu nih, Bapak Ibu. Jadi di rumah Scopus tidak mengejar jurnal itu predator atau tidak. Tetapi kita hanya bisa mengindikasi lewat poin-poin tertentu, Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisa mengindikasikan saja, tidak langsung mengejar jurnal itu predator, jurnal itu cloning, tidak, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang harus Bapak Ibu ketahui yang pertama, discontinue. Nah, discontinue itu harus ada, Bapak Ibu. Tidak boleh tidak ada. Karena apa? Untuk menjaga kredibilitas dari jurnal tersebut. Nah, kalau tidak ada discontinue bahaya sekali nih Bapak Ibu. Misal, ada jurnal yang dia hanya mementingkan uang saja tanpa melihat kualitas dari paper. Yang penting membayar, kemudian terbit. Nah, itu kan bahaya Bapak Ibu. Maka dari itu harus ada namanya discontinue untuk menjaga kredibilitas dari jurnal tersebut. Nah, maka dari itu discontinue itu adalah hal yang biasa. Mungkin tahun 2023, 24, 25 jurnalnya aman, 26 aman. Belum tentu di tahun 2027 itu masih aman. Bisa saja langsung discontinue. Nah, jadi discontinue itu harus ada, Bapak Ibu. Iya. Kemudian kita langsung masuk saja nih Bapak Ibu untuk mencari jurnal tujuan. Oke, izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Mas. Sudah baik. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan Scopus. Nah, di Scopus ini Bapak Ibu tidak perlu akun yang berlisensi. Jadi aman, semua bisa mencari jurnal tujuannya. Terus ya, ada agak lama ini. Kita tunggu Bapak Ibu. Ya, atau mungkin coba. Ya, sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemarin mencari referensi itu fitur search, kalau mencari jurnal tujuan, kita masuk ke bagian sources. Nah, di sini Bapak Ibu, kita klik source. Nah, kemudian kita cek dulu nih Bapak Ibu, berapa jurnal. Kita pilih jurnal, apply. Terdapat 44.415 yang menunggu manuskrip Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nih Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya perlu satu dari 44.000 ini. Nah, masa dari 44.000 tidak ada apa yang tertarik kan tidak mungkin Bapak Ibu. Nah, ini menunggu paper dari Bapak Ibu. Nah, kemudian coba kita cek nih Bapak Ibu. Dari 44.000 berapa yang berbayar? Kita display open access. Oke, nah yang berbayar murni itu ada 8.300. Berarti ada berapa nih Bapak Ibu? Sekitar 36.000 jurnal itu bisa gratis Bapak Ibu. Jadi semua jurnal itu berbayar. Nah, tinggal siapa yang membayar nantinya, penulis atau pembaca. Kita langsung saja nih Bapak Ibu, saya hilangkan dulu. Nah, di bagian source, kita klik. Ada
4 Bapak Ibu. Di sini ada subjek area. Nah, Bapak Ibu bisa mencari zona tujuan melalui subjek area Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih apa ya, belum punya zona tujuan, masih bingung mau kemana. Nah, di sini subjek area. Kemudian ada title. Title di sini, kalau Bapak Ibu sudah menemukan nama jurnalnya atau Bapak Ibu mendapatkan saran dari kolega, misal dari teman Bapak Ibu atau kolega, submit saja di jurnal A. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek melalui title. Kemudian publisher. Nah, publisher ini itu seperti rumahnya, Elsevier. Nah, misalnya, atau mungkin Sage, atau Hindawi. Nah, nanti masuk ke publisher, Bapak Ibu. Kemudian ada ISSN. Nah, jarang sekali Bapak Ibu mencari jurnal melalui ISSN karena nomornya kan unik, tidak semua hafal. Nah, kita contohnya kan menggunakan yang subjek area dulu nih Bapak Ibu. Iya. Mungkin dari bidang Bapak Ibu, oke. Sebelum itu nih Bapak Ibu, di bagian subjek area itu terdapat semua apa itu jurusan atau semua bidang dari Bapak Ibu, dari agriculture sampai ke bawah sampai veterinary. Nah, yang tidak ada di sini ada ilmu hitam Bapak Ibu, itu tidak ada. Ya. Jadi dari Bapak Ibu misal ada yang dari manajemen atau dari mana Bapak Ibu? Dari hukum, Pak. Hukum, Manajemen ada. hukum coba, law. Nah, di sini hukumnya lebih yang mana Ibu? Social science atau yang environmental science? Ya, social science, boleh. Social science, oke. Nah, ketika Bapak Ibu menceklis, silahkan pilih yang subbidangnya biar lebih sempit, bukan yang dari subjek areanya karena terlalu luas Bapak Ibu. Kita pilih yang subbidangnya, law, kemudian apply. Dan di sini Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu. Kalau mau law saja boleh atau manajemen boleh. Kita pilih dua. Nah, di sini kita pilih yang law dulu, kemudian apply. Nah, ke bawah di bagian kiri Bapak Ibu itu terdapat filter. Ibu mau kuartil berapa targetnya? Ya, 4 dulu deh. Kuartil Yang 4 atau aman mungkin dulu. 3. 3 dan Oh iya. 4 boleh. Kemudian pastikan source-tab-nya jurnal Bapak Ibu. Source-tab-nya jurnal. Baru kita apply. Terdapat 437 jurnal Q3 dan Q4 di bidang hukum Bapak Ibu law. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita memainkan probabilitas. Kita urutkan dokumen terbitan yang paling banyak. Kita urutkan dulu Bapak Ibu. Nah, di sini dari 2021 sampai 2024 berarti 4 tahun ya Bapak Ibu. 4 Ya, tahun itu 878. Berarti per tahunnya 200-an nih, Ibu. 200-an. Nah, kemudian di bagian high percentile itu juga ada persentilnya nih, Bapak Ibu. Bisa. Oke, 26, 8, 11 ini menunjukkan kuartilnya, Bapak Ibu. Kemudian kita cek di bagian namanya. Nah, terkadang kalau namanya aneh, nah mungkin Bapak Ibu juga nanti apa ya, kesusahan juga. Terkadang kan kalau namanya aneh itu nanti di websitenya terkadang juga agak susah Bapak Ibu. Oke, coba kita coba yang ini, misal Adobe kita oke. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, di bagian tulisan atau nama jurnal, silakan Bapak Ibu klik kanan, kemudian open link new tab.
biar Bapak Ibu tidak kehilangan jejak. Kemudian masuk ke bagian Scopus. Nah, di sini ini adalah source detailnya dari jurnal Aktualidad Juridi Ibera. Wah, ini agak susah nih Bapak Ibu penyebutannya. Kemudian hal pertama kali yang Bapak Ibu harus perhatikan itu adalah tahunnya. Just currently covered by Scopus 2019 sampai 2025. Berarti masih terindeks sampai tahun sekarang. Aman nih Bapak Ibu. Tahunnya oke. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, SJR. Nah, di SJR ini ketika Bapak Ibu ada syarat-syarat tertentu, misalnya mau ke guru besar. Nah, pastikan SJR-nya lebih dari 0,15. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek lagi. Kalau nggak salah itu syarat ke GB 0,15. Nah, di sini 0,2. Sudah memenuhi nih Bapak Ibu. Yang ketiga nih Bapak Ibu, kita ke bawah ada set score. Set score ini melambangkan ketika nanti Bapak Ibu submit di sini artikelnya publish, nah presentasi disitasi itu sebanyak berapa nih Bapak Ibu. Nah, jadi jumlah sitasi dibagi banyaknya dokumen. Coba kita cek di tahun sebelumnya 2024 0,2. Di tahun 2023 oke, masih sama nih Bapak Ibu 0,2, nggak masalah kalau masih imbang. Kalau mengalami kenaikan itu lebih bagus lagi nih Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir nih Bapak Ibu, yang harus kita cek Scopus content coverage-nya. Nah, di sini kita cari 3 tahun terakhir. Kenaikannya apakah stabil atau malah signifikan nih Bapak Ibu. Kita bisa cek 2 atau 3 tahun terakhir. Misalnya di tahun 2022 mengalami kelonjakan nih Bapak Ibu 370. Kemudian di tahun 2023 115, 24 110 masih aman. Kemudian di tahun 2025 31 karena ini masih pertengahan tahun Bapak Ibu. Jadi belum sampai akhir. Masih ada 5 bulan lagi ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke halaman jurnalnya. Nah, mungkin saya ulang Bapak Ibu. Jadi hal yang pertama kali Bapak Ibu cek itu adalah tahunnya. Apakah sampai sekarang atau tidak. Kemudian tidak ada tulisan discontinue. Nah, di sini tidak ada tulisan discontinue Bapak Ibu. Kemudian SJR-nya yang kedua. Yang ketiga adalah set score. Mengalami penurunan yang signifikan atau stabil atau kenaikan. Kemudian yang keempat, Scopus content coverage. Nah, di sini kita cek apakah stabil atau tidak. Kalau stabil berarti oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Mas Hafid, boleh nanya, untuk Bapak. set score-nya itu yang kalau kita lihat untuk stabil atau tidaknya itu seperti apa tadi? Boleh diulang, Mas? Di sini Bapak, di sini biasanya menunjukkan tahun terbaru 2024 yang kemarin 0,2. Kita bisa cek di tahun 2023 Bapak, tahun sebelumnya Oke, 0,2 juga. Yuk, Kan makasih. ini stabil, masih aman Bapak. Jadi Siap. jurnal ini itu bisa dikatakan memperhatikan kualitas paper yang masuk juga nih Bapak Ibu, tidak asal-asalan. Kemudian kita masuk ke halaman jurnalnya. Nah, untuk masuk ke halaman jurnal, silakan Bapak Ibu menghindari langsung ke Google. Jadi jangan dicari nama jurnalnya di sini, Bapak Ibu. Jangan. Nah, kita copy ISSN, kemudian tambah tab baru, kita menggunakan Simago. Kita gunakan Simago CR ini, Bapak Ibu. Kita pastekan ISSN-nya,
Kita set. Oke, nanti akan muncul nama jurnalnya nih Bapak Ibu. Spine. Oke, kita klik. Kenapa kita harus melalui Simago CR Bapak Ibu? Biar terhindar dari jurnal cloning. Nah, takutnya kalau Bapak Ibu mencari di internet langsung seperti ini, nama jurnalnya, Bapak Ibu terkena jurnal cloning, nah itu yang bahaya. Karena pernah ada yang terkena jurnal cloning juga, Bapak Ibu sudah bayar 50 juta, tetapi tidak terbit di Scopus, kan sayang uangnya Bapak Ibu. Oke. Kemudian kalau setelah kita masuk ke Simago, cari di bagian information. Cari bagian homepage. Nah, di sini Bapak Ibu. Homepage. Terdapat homepage. Kita klik saja homepage. Nanti akan masuk ke dalam halaman websitenya nih Bapak Ibu. Oke. Di sini bahasa Spanyol. Coba kita Inggriskan saja. Ini. Oke, apakah sudah berubah? Ya, sudah. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke halaman websitenya, hal yang pertama kali Bapak Ibu cek itu bukan harga, tetapi yang Bapak Ibu cek itu adalah MN Scoop-nya, apakah cocok. Coba kita cek nih Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada kita cari di atas, General Information coba. Oke. Ini tidak ada, coba di AJ Image. Jadi kalau kita sudah masuk ke halaman jurnalnya, kita harus masuk bukan masuk, membaca secara teliti, Bapak Ibu. Oke, di komen. Oke. Ini buat editornya ke atas lagi. Oke, ini peraturannya. Organization Cell. Oke. General Information. Di sini tidak dijelaskan secara rinci nih Bapak Ibu. Oke, coba kita ubah ke Indonesia. Oke, nah jurnal ini menerbitkan artikel ilmiah asli tentang topik-topik terkini dan relevan di bidang hukum perdata. Nah, Nah, sudah ada nih Bapak Ibu tentang hukum perdata, kemudian topik-topik terkini. Nah, baru setelah itu kalau MN Scoop-nya cocok, Bapak Ibu, baru kita cari harganya nih Bapak Ibu. Dan tidak mengenakan biaya untuk pengiriman atau publikasi. Oke, free nih Bapak Ibu. Oh, Oke. kalau free berarti itu nggak usah bayar ya, Pak? Iya, benar sekali, Bu. Biasanya ada apa? Ada yang bayar gitu ya. Ada yang sebenarnya semua itu membayar, Bapak Ibu. Nah, tergantung siapa yang membayar, penulis atau pembaca. Ada juga dari seperti apa ya, bisa dikatakan komunitas atau dari kampus yang membayar dari biaya publikasinya. Karena saya pernah menemukan di bidang eh, kedokteran terkait penyakit kanker atau jantung. Nah, dia ada organisasinya yang membiayai tentang hal tersebut, Ibu. Jadi gratis. Jadi yang membiayai itu organisasinya itu ada. Baik-baik. Iya, kemudian
Kalau udah. MX Group-nya cocok, kemudian harganya oke. Nah, apalagi nih Bapak Ibu yang harus kita cek nih. Nah, kita bisa cek. Berapa kali terbit? Nah, benar sekali Bapak Ibu. Kita klik majalah sih di sini. Coba kita cek di tahun 2024. Biasanya nanti setiap jurnal berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang masuk ke bagian arsip, ada yang isu. Nah, di sini terdapat ringkasan jurnal. Oke, coba. Kita Inggriskan saja. Oke. Akses to artikel. Kita coba cek salah satu. Abstrak full PDF. Apakah dicantumkan nih Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu, November 2023. Nah, kita bisa juga Bapak Ibu, berapa lama artikel tersebut dari submit sampai nanti diterima atau sampai publishnya nih Bapak Ibu. Kita cek. Oke. Nah, yang membuat berat nih Bapak Ibu, bahasanya Spanyol. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan jurnal-jurnal yang apa aneh-aneh namanya seperti ini aktualitas nah biasanya agak apa ya susah. Terkadang bahasanya meminta bahasa negaranya. Misalnya pernah juga menemukan harus bahasa Cina, nah atau mungkin bahasa Jepang itu kan terlalu susah ya Bapak Ibu. Kalau biasa kan Inggris, tetapi kalau bahasa Cina atau bahasa Spanyol seperti ini susah Bapak Ibu. Oke, bagaimana Ibu? Mau lanjut atau cari yang lain nih, Ibu? Hmm. Tadi Pak nggak bisa dirubah ya itunya ya apa Ini bahasanya. ini terbitannya Ibu. Oh Di gitu. artikel yang terbit. Berarti memang bahasanya pakai bahasa Iya, Spanyol ya. bahasa Spanyol. Nah, nanti kalau Bapak Ibu terlalu susah, misalnya mau submit di sini Mas, tetapi bahasanya Spanyol. Nah, itu kan menyulitkan Bapak Ibu. Silahkan Ya, Bapak Ibu bisa cari jurnal cari yang lain. lain ya. Iya, benar sekali. Caranya bagaimana Mas? Kita kembali ke Scopusnya lagi nih Bapak Ibu. Kita cari yang lainnya. Oke. Paling banyak memang dari ya, ini Bapak Ibu. Spanyol. Oke. Sampai sini dulu Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Kayaknya tadi forensic science itu bahasa Inggris ya Pak. Gimana Bu, Ibu? Yang forensic science kayaknya bahasa Inggris ya tadi yang bawah. Forensic Science. Oke. Eh, Nah ini coba kita cek open link new tab. Oke. 2019 sampai 2025. Oke, aman nih Bapak Ibu. Kemudian dari SJR-nya. Kalau untuk ke guru besar ini juga aman Bapak Ibu 0,17. Hal berikutnya adalah set score. Coba kita cek di tahun sebelumnya. Oke, masih aman juga. Kemudian Scopus Content Coverage-nya. Kita cek Bapak Ibu. 3 tahun terakhir masih oke juga Bapak Ibu. Tidak ada kenaikan atau penurunan yang signifikan. Setelah itu coba kita masuk ke bagian websitenya. Kita copy ISSN-nya, masuk ke bagian Simago. Kita pastekan nih Bapak Ibu ISSN-nya. Enter. Kita klik nama.
jurnalnya, cari di bagian information Bapak Ibu, homepage, kita klik. Gila, Oke, error. apakah error? Nah, sepertinya halaman dari websitenya ini error Bapak Ibu. 404 mengalami error. Nah, kalau seperti ini kita cari yang lain. Ibu. Iya, benar sekali. Oke. Kalau yang Jadi, saya lihat ini Mas, mohon izin nih Mas, ada beberapa website sih ya, kalau misalnya kita periksa itu memang URL-nya mereka mungkin belum update gitu Mas. Contoh di saya ini kan oke. ketika saya koreksi URL-nya masuk ke website fakultasnya, kemudian saya lihat lagi jurnal, kemudian saya klik itu ternyata memang sudah ada perubahan URL-nya. Gitu sih Oke, kalau baik. kasus di saya. Terkadang ada juga yang seperti itu, Bapak Ibu, karena di Simago itu kan update-annya lama ya, Bapak Ibu. Bisa 3 tahun sekali kalau nggak salah. Nah, terkadang ada pergantian link, tetapi di Simago belum update. Nah, itu. Jadi sebenarnya bisa juga kita melalui sini, Bapak Ibu. Misal Eropan Taksiatan. Nah, kita cek nih, Bapak Ibu. Dari 2019, 2025. Kemudian SJR, oke. Bawa lagi, coba Scopus Content Coverage. Ya, aman. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi untuk memasuki websitenya, tetapi ini dengan catatan menggunakan akun lisensi Scopus Bapak Ibu, tanpa menggunakan Simago GR. Nah, kita klik jumlah dokumennya, kemudian view at publisher. Ini adalah cara yang lain, cuma harus mempunyai akun lisensinya Bapak Ibu. Ini. Nah, klik. Jadi ada beberapa cara kita bisa masuk ke halaman jurnalnya Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai Bapak Ibu mencari di sini misalnya jurnal apa. Nah, itu jangan. Takutnya Bapak Ibu terkena jurnal cloning. Oke. Kemudian ada informasi juga Bapak Ibu terkait publisher-publisher yang di blacklist atau dihindari. Nah, mungkin awalnya itu dari BRIN, kemudian dari Dikti juga mengikutinya. Ada publisher yang tidak boleh Bapak Ibu submit ke sana, yaitu Hindawi, MDPI, dan Frontier Bapak Ibu. Ketiga publisher itu. Tetapi nanti Bapak Ibu bisa cek di institusi masing-masing. Apakah masih diperbolehkan atau tidak. Karena kemarin dapat info dari UNES atau UNS, saya lupa, Frontier itu masih boleh. Nah, tetapi nanti Bapak Ibu cek di kampusnya masing-masing. Ketiga publisher ini masih boleh atau tidak. Karena kalau Bapak Ibu submit di ketiga publisher ini bisa tidak diakui. Kalau nanti Bapak Ibu mau mengurus kenaikan pangkat dan sebagainya. Hmm. Oke, jadi ada publisher yang di blacklist ketiga itu Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk mencari jurnalnya nih, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan dari hal pertama kali tadi yang harus dicek itu adalah tahun, kemudian SGR, kemudian set score, dan Scopus content coverage-nya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, atau aman? Atau masih bingung nih, Bapak Ibu? Mas, halo Oke. Mas. Iya, gimana Bapak? Kalau kita cari lewat Scopus itu, Ya, dia kan misalnya saya agriculture engineering gitu ya. ya. Nah itu sulit ketemunya. Tapi Oke. kalau kita bisa nggak kalau kita balik, kita cari Ya, nama jurnalnya dulu, kemudian kita cek ini ya sub anunya itu sub kan kita perlu ngisi waktu ngisi di Scopus itu waktu milih ini, milih apa namanya? Waktu milih
enter subject area gitu. Oke, Nah, itu saya kesulitan kalau mau agriculture engineering di sini. oke, Tapi baik. ada di ininya kalau kita cari di Google, kemudian kita lihat di Simago, baru kita cari lagi lewat Scopus, nah baru ketemu kita subjek areanya itu. Oke, baik. Bisa boleh nggak gitu? Yang terpenting itu Hmm, ada atau terindeks di Scopus, Bapak. iya. Jadi Iya, nama jurnalnya dicari dulu di Google, iya, kemudian dicek di Simago, kalau iya. ada, baru dicari lewat Scopus gitu. Ya, benar sekali. Jadi patokannya itu adalah Scopus Bapak Ibu. Nah, Iya, takutnya ketika Bapak Ibu mencari di Simago atau yang lain itu masih terindeks, tapi di Scopus masih sudah discontinue. Nah, itu hmm, jangan sampai Bapak Ibu. Jadi Scopus bisa dikatakan adalah hulunya, kemudian yang lainnya seperti Simago itu adalah hilirnya Bapak Ibu. iya, Jadi harus dicek di Scopusnya. Atau mungkin kita bisa menggunakan cara yang lain nih Bapak Ibu. Tadi cara yang pertama, kita mencari jurnal tujuan. Kemudian ada cara yang kedua nih Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke apa cara kedua, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? sebentar Mas. Di Oke, bawah ini kalau kita sudah buka di Simago gitu ya. ya, Nah, itu di bawah itu ada find similar journals. oke, ya Bapak, Nah, itu bagaimana? boleh kita telusur juga nggak itu? Oke, nah boleh juga Bapak, tetapi untuk menghindari zona cloning ataupun predator, kita bisa masuk ke dalam Ya, Scopusnya ya, Bapak. nanti baru kita cari di Scopus gitu kan? Iya, benar sekali. Kita Oke, cari perilakunya bagaimana. Nah, oke, oke. oke. Terima Mungkin kasih. sebelum kita lanjut cara kedua, Bapak Ibu, kenapa kita harus mencari Scopus Content Coverage itu yang apa ya, bisa dikatakan stabil. Nah, saya akan izin share screen nih, Bapak Ibu. Kenapa harus cari yang stabil? Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Mas. Sudah. Sudah. Di sini ada jurnal, misalnya ekologi. Kemudian ada juga, saya klik dulu, Pakistan. Oke. Ada jurnal yang sudah discontinue nih, Bapak Ibu. Kita cek. Ini sudah discontinue dari 2021. Kemudian ada tulisannya nih Bapak Ibu, coverage discontinue in Scopus. Nah, coba kita cek di bagian Scopus content coverage-nya nih Bapak Ibu. Kita cek 3 tahun terakhir. Dari 28 naik ke 94. Itu berarti kenaikannya 3 kali lipat ya Bapak Ibu. Kemudian dari 94 ke 285. Kemudian langsung discontinue. Kenapa kita harus cari yang stabil? Kemudian kita cek yang ini, Bapak Ibu, satunya. Pakistan Journal of Life. Sebenarnya di sini masih nih Bapak Ibu, sampai 2025, tetapi sudah discontinue. Nah, memang agak susah ya Bapak Ibu kita memprediksi apakah jurnal tersebut aman atau tidak. Tetapi kita bisa cek di terbitannya. Nah, kita coba Bapak Ibu. Scopus content coverage-nya. Bagaimana ini Bapak Ibu? Dari 24 ke 72 langsung ke 1100. Kemudian di tahun 2025, Januari Februari itu masih aktif, masih terindeks. Kemudian Maret jurnalnya sudah discontinue nih Bapak Ibu. Atau malah Februari akhir ini sudah discontinue. Maka dari itu kita harus hindari yang kenaikannya itu sangat apa lonjakannya tajam. Seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah,
Ini mungkin informasi saja Bapak Ibu untuk kenapa kita harus cari yang apa ya, bisa dikatakan stabil. Kemudian kita masuk ke cara kedua nih Bapak Ibu, mencari jurnal melalui nih namanya Journal Finder. Oke. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar atau mungkin pernah menggunakan yang namanya Journal Finder. Journal Finder ini Bapak Ibu ada beberapa publisher yang menyediakan dari Elsevier, Springer, Wiley, MDPI, kemudian ke bawah Taylor and Francis, Emerald, kemudian Edans. Coba kita gunakan tempatnya Elsevier. Kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu, mudahnya kita hanya memasukkan abstrak. Coba kita copy abstraknya. Misal saya ambil dari aja. Ya. Coba saya ambil salah satu abstrak dari Mendeley Bapak Ibu. Copy, kemudian masuk ke bagian jurnal vendor, kita pastekan. Tekan Ctrl V, kemudian tekan find jurnal. Kelebihannya di jurnal vendor itu apa Mas? Nah, di sini Bapak Ibu. Langsung ketemu 40 jurnal yang matching dengan paper Bapak Ibu atau artikel Bapak Ibu. Kemudian sudah ada harganya juga nih Bapak Ibu. Nah, langsung ada harganya. Kemudian ada time to decision. Jadi waktu ketika Bapak Ibu submit kemudian ada balasan itu selama kurang lebih rata-rata 16 hari atau 17 hari setelah submit. Nah, kemudian waktu sampai acceptednya berapa lama sudah bisa diketahui Bapak Ibu. Kemudian harganya sudah tertera. Kemudian di sini ada pilihannya nih Bapak Ibu. Bisa open access atau mungkin bisa close access. Nanti penulis yang maaf pembaca yang membayar. Di sini Bapak Ibu. Kalau tidak ada pilihannya berarti ini open access berbayar. Kita tidak bisa memilih Bapak Ibu. Ya, coba kita cek. Kemudian, walaupun kita menggunakan jurnal vendor, kita tetap harus cek di Scopusnya, Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah masih terindeks atau tidak? Misalnya jurnal ini, kita bisa copy namanya atau copy ISSN-nya. Kita copy ISSN-nya, masuk ke Scopus. Nah, kita rubah ke ISSN, Bapak Ibu. Pastekan. Nah, sudah ketemu Bapak Ibu, coba kita cek. Oh, ini termasuk jurnal lama Bapak Ibu. 79 sampai 2025. Kemudian SJR 2,55. Ini sudah berapa nih Bapak Ibu? 20 huruf besar nih Bapak Ibu. Nanti 20 kali huruf besar nih. Kemudian ke bawah lagi. Kita cek coba set skornya 21,9. 17. Nah, mengalami kenaikan Bapak Ibu dari 2023 ke 2024. Kemudian kita cek Scopus content coverage-nya. Nah, masih stabil nih Bapak Ibu. Kenaikannya tidak terlalu signifikan nih Bapak Ibu. Baru kita cari di halaman websitenya nih Bapak Ibu. Copy ISSN,
kemudian masuk ke Simago, kita copy ISSN-nya, enter. Namanya jurnalnya Bapak Ibu, Teknologi in Society, kita klik. Jangan lupa kita cari homepage atau halaman jurnalnya. Kita klik. Oke. Nah, hal yang pertama kali Bapak Ibu cek itu bukan harga, tetapi MN Scoop-nya nih Bapak Ibu. Nah, ini ada jurnal yang berbeda lagi dengan yang tadi. Kalau ini lebih rinci nih Bapak Ibu dari yang tadi. Sudah ada full MN Scoop-nya. Nah, pastikan cocok atau tidak MN Scoop-nya. Kalau cocok, kita cari harganya nih Bapak Ibu. Di sini ada open access atau subscription atau free. Kalau misal kita mau free, oke. Kemudian kita telusuri lagi nih Bapak Ibu. Lama terbitannya. Kita cek di bagian artikel dan isunya. Oke, isu kita cek. Coba per tahun berapa volume nih Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4. 4 kali terbitan. Coba kita cek. Kita cari artikel Bapak Ibu. Riset artikel, view PDF. Kita cari historinya nih Bapak Ibu. Oke. Received 1 Januari 2024. Oke, Juli accepted 14 Agustus. Ya. Januari sampai Agustus Bapak Ibu. Berarti 8 bulan Bapak Ibu. Nah, tetapi jangan hanya cek 1 Bapak Ibu. Kita cari 3 Bapak Ibu. Nanti kita cari rata-ratanya. Misalnya volume yang lain di tahun 2025. Kita cek. Kita buka. Kita cek. Agustus 2023 sampai November 2024 Bapak Ibu. 10 bulan. Nah, berarti tadi 8 bulan, ini 10 bulan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cari satu lagi, dicari rata-ratanya. Berapa bulan. Dari submit ke 12, Mas. ya. Oke, November dari Agustus ke November. Hampir setahun ya, Pak. 14 bulan. Juli. Agustus kan ini Ya. 1 tahun. Agustus, oh iya, 1 tahun lebih ya Bapak. Agustus ke Agustus. 14 bulan. Yang tadi pada 8 bulan. Nah, jadi kita bisa cek rata-ratanya Bapak Ibu. Kemudian kalau waktunya oke Bapak Ibu, apalagi nih Bapak Ibu yang kita harus cek. Ada satu lagi nih Bapak Ibu, yaitu author guideline-nya atau instruksi for author-nya. Coba kita cek. Nah ini, guide for author. Di bagian guide for author atau instruksi for author, silahkan Bapak Ibu baca secara teliti. Karena apa? Ini berisi ketentuan-ketentuan yang Bapak Ibu harus sesuaikan sebelum nanti Bapak Ibu submit. Nah, misalnya coba ke bawah. Ini funding. Kemudian ada deklarasi AI. Oke. Coba ke bawah. Di bagian penulisannya nih Bapak Ibu. Coba kita cek. Pas. Nah, juga sudah ada Bapak Ibu
artikel struktur, nanti bagaimana? Silahkan nanti Bapak Ibu baca secara teliti, karena berisi aturan-aturan yang Bapak Ibu harus sesuaikan di sini. Di bagian author guideline-nya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Ini ada pertanyaan dari Ibu Bian. Assalamualaikum. Oke. Untuk mencari jurnal yang masih sehat, ciri-cirinya apa saja, Mas, yang perlu diperhatikan? Baik, Ibu. Yang pertama tadi, dari coverage base corpusnya, tahunnya, apakah sampai sekarang atau tidak? Nah, itu yang pertama. Pastikan tidak ada tulisan discontinue. Nah, yang kedua, kalau Bapak Ibu ada syarat tertentu untuk ke guru besar, SCR-nya bagaimana? Apakah sudah memenuhi atau tidak? Kemudian ciri-ciri yang ketiga, di bagian set score-nya nih Bapak Ibu, mengalami kenaikan atau tidak? Yang terakhir, yang paling penting adalah Scopus content coverage, jumlah terbitan per tahunnya. Itu bagaimana? Pastikan terbitannya stabil. Nah, takutnya kalau terbitannya melonjak jauh, seperti tadi dari 80 atau berapa langsung ke 1000. Nah, itu kan bahaya Bapak Ibu. Kalau seperti itu kan apa ya? Bisa dikatakan yang penting membayar kemudian terbit tanpa melihat apa itu kualitas dari papernya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi keempat ciri-ciri tersebut kita harus cek. Setelah keempat itu lolos, baru kita masuk ke halaman jurnalnya Bapak Ibu. Yang pertama ada MN Scoop-nya bagaimana, kemudian harganya. Setelah harga, kemudian terbitan per bulannya, berapa lamanya. Setelah itu baru author guideline-nya, instruksi dari penulisannya bagaimana. Nah itu Ibu. Apakah sudah terjawab Ibu Bian? Iya Mas Hafiz, mohon maaf ini saya sambil ada kegiatan soalnya. Baik Bu. Jadi kalau dilihat itu ada beberapa ya poinnya. Yang pertama tahunnya, kemudian coverage-nya, kemudian terbitannya stabil apa enggak, baru nanti kita lihat PC sama author guideline-nya. Ya benar Untuk sekali yang Bu. lainnya ada Mas mungkin atau apa kayak SJR-nya atau apanya lagi gitu atau cuman itu aja yang cukup? Ya, itu aja Ibu. Itu saja sudah cukup iya. Jadi nanti untuk SDR dicek lagi. Apakah ada ketentuannya Ibu? Itu ya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan. Izin Mas Hafiz mau nanya. Bapak Isan bagaimana? Kalau yang kuartilnya itu dengan Skimago sama Scopus itu yang update-nya yang Scopus atau yang Skimago, Mas? Ya, baik. Untuk Kalau SCR juga. Oke, baik. Jadi ada dua Bapak Ibu yang mengeluarkan kuartil itu dari Scopus. Jadi lebih update di Scopusnya. Kemudian kalau SJR itu yang mengeluarkan adalah Simagonya. Nah, kalau di Simago JR itu update-nya lama Bapak Ibu. Biasanya terlambat. Kita patokannya ke Scopusnya Bapak. Jadi untuk melihat dari kuartil dan SIM SJR kita ke Scopusnya saja. Karena lebih up to date. Seperti itu Bapak. Baik. Apakah sudah dijawab Bapak? Makasih Pak mau Mas. tanya Pak. Oke, silahkan Bapak Marsianus. Katanya kalau yang ini special edition, biasanya Oke. ada edisi-edisi khusus itu. Kalau untuk persyaratan-persyaratan kenaikan jabatan fungsional dosen gimana ya? Baik. Baik Bapak. Nah, untuk special issue kemarin ada apa ya dari peserta juga itu tidak boleh. Jadi ada yang
memberitahu kalau yang special issue itu tidak boleh atau tidak bisa untuk persyaratan tertentu, misal mau ke guru besar atau mau kenaikan pangkat, itu tidak bisa, Bapak. Jadi nanti Baik, cari terima yang kasih. biasa. Dan kemudian ada informasi juga, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu syarat ke guru besar, pastikan jurnalnya juga berkaitan dengan keilmuan Bapak Ibu. Nah, jangan sampai Bapak Ibu terbit ke jurnal yang multidisiplin. Dalam artian jurnal tersebut bebas, mau dari lingkup mana saja bisa. Nah, itu jangan. Biasanya dari dikti atau mungkin buat syarat-syarat ke GB itu tidak diakui, tidak bisa. Harus yang satu linier biasanya dari SK Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Melina Mira. Mas, kalau mau cari jurnal manajemen pendidikan, nah nanti sama Bapak Ibu, bisa melalui Scopus yang pertama. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Ya, Nanti kita berdasarkan subjek area, misalnya edukasi, atau mungkin kita cek mana. Kita cek. Nah, di sini lebih ke edukasinya atau manajemennya, Ibu? Edukasi. Edukasinya. Oke, berarti kita ke edukasi saja. Oke, kita klik kemudian apply. Kemudian jangan lupa nih Bapak Ibu, kita filter. Mau kuartil berapa? Misal kuartil 1, Mas. Jurnal, jangan lupa. Kemudian apply. Oke. Setelah itu kita urutkan berdasarkan dokumen yang paling banyak nih Bapak Ibu. Kita cari probabilitasnya. Nah, di sini terdapat 614 kuartil 1 di bidang edukasi. Nah, kemudian coba cek nih Bapak Ibu. Dari tahun 2021 sampai 2024. 4.000. Berarti per tahunnya 1.000 nih Bapak Ibu. Nah, coba kita cek, klik kanan, open link new tab. Oke. Nah, mungkin sambil bersama-sama ya Bapak Ibu untuk mengingat. Nah, tadi yang pertama kali harus dicek apa nih Bapak Ibu? Hal yang pertama kali harus dicek nih Bapak Ibu. SJR. Skopusnya dari tahun berapa? Tahunnya. Tahun Tahunnya. jurnal. Baik, Tahun. benar sekali nih Bapak Ibu. Tahunnya. Pastikan sampai sekarang. Yang kedua Bapak Ibu, SJR-nya. SDM-nya baik. Ini kalau untuk syarat sudah memenuhi, sudah 5 kali guru besar nih Bapak Ibu. Kemudian kita cek set Set score-nya. score-nya. Nah, 5,5 kita cek di tahun 2023. Mengalami kenaikan juga nih, bagus nih Bapak Ibu. Yang keempat apa Bapak Ibu? Jumlah terbitannya. Baik, Scopus konten coverage-nya. Kenaikan Kita ya, yang cek stabil. 3 tahun terakhir. Masih aman nih Bapak Ibu. Nah, di sini mengalami kenaikan itu tidak terlalu signifikan. Ya. Tidak 2 kali atau 3 kali lipatnya. Nah, tetapi kita harus cek nih Bapak Ibu publisher-nya. Ada 3 publisher yang apa ya, menurut informasi itu di backlist, salah satunya MDPI ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cross check di institusinya masing-masing. Apakah diperbolehkan submit di MDPI, Hindawi, Frontier atau tidak? Nah, kalau tidak boleh, kita cari yang lain Bapak Ibu. Nanti prosesnya seperti itu. Kemudian
Untuk masuk sama kita copy ISSN-nya, kemudian masuk ke Simago, kita copy ISSN, enter. Kemudian klik namanya, kita cari apa ini Bapak Ibu? Kalau sudah masuk ke sini, Homepage. oke baik, benar sekali, homepage. Oke, saya kecilkan dulu. Masuk. Oke, kemudian apalagi nih Bapak Ibu kalau sudah masuk ke halaman jurnalnya nih Bapak Ibu? Oh, tentang jurnal ya, bukan? Kait itunya. Nah, kita cek nih Bapak Ibu, MN Scoop-nya bagaimana? Nah, apakah cocok atau tidak scoop-nya? Kalaupun scoop-nya tidak cocok, itu bisa auto reject nih Bapak Ibu. Maka dari itu ini penting sekali. Kita cek MN Scoop. Kalau oke, baru kita cek di pembayaran. Nah, nanti terkadang penempatannya juga berbeda-beda. Kalau di sini langsung nih Bapak Ibu, artikel processing charge. Oke, langsung muncul juga. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, baru kita cari berapa lama terbitannya. Coba kita cari di bagian arsip. Oke. Oke, nah di sini coba kita cek volume berapa terbitan nih Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 setiap bulan terbit nih Bapak Ibu. Nah tinggal kita coba cek beberapa yang sudah terbit. Kita buka PDF-nya. Kita cari nih Bapak Ibu. Nah, Oktober sampai Januari. Oktober, November, Desember, Januari. 4 bulan nih Bapak Ibu. Termasuk cepat nih Bapak Ibu. Tetapi tadi ini hindari permasalahannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek. Jadi ada beberapa checking yang Bapak Ibu harus lakukan. Setelah itu Bapak Ibu baru cari author guideline-nya atau instruksi for author yang Bapak Ibu harus sesuaikan kalau mau submit di sana. Caranya seperti itu Ibu untuk mencarinya. Atau mungkin bisa melalui jurnal vendor, melalui abstrak tadi. Itu juga bisa. Oke. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tadi itu biayanya sekitar berapa, Mas? Oke, baik Ibu. Yang tadi itu sebentar saya cek di bagian Kalau nggak salah tadi $800. 1.800 Swiss francs. 1.800. Iya, 1.800 Swiss francs, Ibu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu harus apa ya, sabar mungkin, atau mungkin harus ulet juga untuk mencari jurnal tujuannya. Terkadang harganya cocok, kemudian MN Scoop-nya cocok, tapi terbitannya lama. Atau mungkin harganya cocok Mas, gratis, tapi MN Scoop-nya nggak cocok. Nah, jadi nanti mungkin ada kendala yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada mungkin pembayarannya, wah itu terlalu mahal Mas. Nah, nanti disesuaikan Bapak Ibu. Oke. Ada satu lagi nih Bapak Ibu, untuk mencari jurnal tujuan. Sebelum kita masuk, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kelihatannya aman nih. Ada satu lagi nih Bapak Ibu. Izin saya screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu?
Sudah, Mas. Ya, Sudah. Sudah. Ada satu lagi nih Bapak Ibu, kita menggunakan Simago JR. Mungkin saya hapus dulu biar tidak terlalu penuh. Oke, nah, kita gunakan Simago JR. Kita klik Simagonya. Di sini Bapak Ibu, jurnal ranking. Kita klik jurnal rankingnya. Nah, kemudian kita bisa isikan di bagian A subjek kategori. Misalnya tadi education. Kita klik. Kemudian, nah, kita cari nih Bapak Ibu, yang mata uangnya itu tidak terpaut jauh dari Indonesia. Misalnya Afrika atau ASEAN. Nah, biasanya murah-murah Bapak Ibu. Coba kita Afrika. Alt tab-nya kita pilih jurnal. Oke, ke bawah. Nah, ada nih Bapak Ibu. Jurnal-jurnal tentang edukasi dan di bagian kanan itu ada negaranya nih Bapak Ibu. Oke. Coba kita cek salah satu nih Bapak Ibu. Apakah benar kalau Afrika tuh murah-murah nih Bapak Ibu. Kita copy namanya, masuk ke bagian si Scopus dulu nih Bapak Ibu. Kita cek perilaku jurnalnya bagaimana. Walaupun Bapak Ibu mencari jurnalnya berbagai macam cara, tetapi harus dicek di Scopus. Bagaimana, apakah masih terindeks atau tidak nih Bapak Ibu. Oke. Tahunnya, nah di sini 2024. Kemudian Scopus Content Coverage-nya termasuk sedikit nih Bapak Ibu. Peluangnya juga untuk masuk ke sana agak susah. Nah, coba kita cek saja untuk harganya bagaimana. Oke, kita cari homepage. Oke. Oke, kita cari nih Bapak Ibu. Coba for author. Kita refresh lagi. Apakah hanya ini? Ini tidak ada. About the journal. Nah, kita cek nih Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk APC. The current rate is RR 9.000 per artikel. Ini mata uang mana ya? Coba RR UIDR. Brazil. Tadi 9.100 ya, Bapak. Apakah benar? Atau mungkin kita coba cari yang lain. Ya, Brazil. Nah, nanti emang agak susah ya Bapak Ibu untuk mencari mata uang. Bisa jadi Russian Rubles itu, Mas. Coba Rusian.
UGR. Tadi slide ini. Oke, berapa nih Bapak Ibu? 18 juta ya? Oke, tidak sampai Bapak. 1.800.000. 1 1 juta lebih ya. 800. 2.800.000. Nah, jadi kalau kurs mata uangnya lebih rendah dari kita Bapak Ibu atau tidak jauh beda, biasanya murah-murah Bapak Ibu. Malaysia atau mungkin Cina, kemudian Vietnam. Nah, itu biasanya masih wajar. Jadi nanti kita bisa mencari jurnal tujuan melalui Scopus, kemudian jurnal vendor, dan Simago JR, Bapak Ibu. Ada 3 cara. Tetapi kita harus cek di Scopusnya. Jadi Scopus itu menjadi patokan atau hulunya, Bapak Ibu. Kita bisa cari di mana saja, tetapi kita cek di Scopusnya. Apakah masih terindeks atau tidak. Takutnya ketika di jurnal vendor masih bagus, Bapak Ibu tidak cek di Scopus, ternyata discontinue, kan sayang juga Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai mencari jurnal tujuan. Aman semua Bapak Ibu? Aman. Ya aman, baik. Ya. Ya, nah, ini mohon maaf dikasih PR lagi sih nih Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan nanti mencari satu jurnal tujuan saja. Nah, satu saja nih Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu submit ke sana. Nah, biar ketika artikelnya Bapak Ibu sudah jadi, Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari lagi nih Bapak Ibu. Jadi sudah punya rumahnya nih Bapak Ibu. Mohon maaf lagi nih Bapak Ibu dikasih PR. Oke, atau mungkin dari Mbak Hanifah ada tambahan? Halo Mbak Hanifah. Oke. Mas mau tanya Mas, Ya, nanti kalau silakan. selesai program webinarnya ini, Ya. ada itu nggak ada misalnya kita mau konsultasi apa, boleh bisa nggak? Bisa Bapak. Jadi setelah 8 kali pertemuan ini Bapak Ibu tidak akan dilepas Ya. begitu saja. Nanti tetap kita bisa saling itu Bapak Ibu kita ramaikan grup WA, nanti akan ada pendampingan selama 3 bulan. Nah, untuk pendampingannya Oh, nanti Bapak Ibu japri bisa melalui grup WA atau pribadi. siap, mantap, mantap. Terima kasih Mas. Ya, iya Bapak. Mungkin dari Mbak Hanifah ada tambahan. Halo Mbak Hanifah. Nah, kelihatannya Mbak Hanifah baru tidak standby nih Bapak Ibu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu. Oke, ternyata Mbak Hanifah sudah. Halo Mbak Hanifah, apakah ada tambahan yang harus yang Mbak Hanifah mau disampaikan? Mic-nya belum di-on kan, Mbak? Mohon maaf. Oke. Apakah punya Ibu Reka tadi sudah tertangani? Belum Mbak Hanifah. Oke. Ibu Reka mungkin mau share screen ulang? Nggak apa-apa ini bapak-bapak yang lain nunggu, Bu. Apakah Iya, ada Bu. pertanyaan dulu ini untuk materi pada malam hari ini, Bapak Ibu? Takutnya kelamaan nanti. Aman sepertinya Ibu Reka. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak Maksudnya apa-apa, yang Bu. lain, Silakan, Bu. bapak ibu lain nunggu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Silakan, Bu. Enggak apa-apa. Oh, nggak Silakan apa-apa. Ibu Reka. Makasih.
Boleh langsung di share screen, jangan yang Iya. application Windows ya Ibu. Oke, kita masuk ke ini dulu Ibu. Mendeley desktopnya Ibu. Aplikasi yang ada di bawah. Mana ya? Sudah terclose. Sudah terclose. Ibu bisa di kolom search ini bagian bawah kiri. Ini ya. Kiri. Search. Nah, itu Mendeley desktop. Iya. Oke. Bisa dimasukkan emailnya Ibu tadi. Oke, Ibu Yuli sudah mengirimkan draft artikel PCWA. Oke, siap Ibu. Coba nanti saya cross check lagi atau Ibu bisa kirimkan ulang ya Ibu Yuli Nurmala. Oke, di sign in bisa enggak Ibu Reka? Bentar, Bu. Oke. Jangan lupa kita klik sign in dulu, baru di sign in ya Ibu. Ya, betul, Ini, Bu. stay. Ya, betul. Baru di sign in kan? Oke, nah ini kan incorrect. Sekarang Ibu masuk ke register, jangan di close, jangan di close. Masuk ke register. Tadi yang email di email itu nggak perlu di itu dulu ya, Bu. Nggak perlu diterima ya. Enggak perlu. Nah, ini sekarang terima semua cookie dulu. Heeh. Terus Ibu masuk ke Reka account ini. Setting. Turun ke bawah. Tadi yang dimasukkan benar emailnya ini bukan? Sebelumnya itu udah ada emailnya di sini, Bu. Jadi pas saya di apa namanya? Diinstal, di dalamnya ini udah ada namanya Megarini 42 gitu. Oke, nah berarti kan ini emailnya Ibu yang terpakai yang ini. Boleh turun ke Iya. bawah dulu, turun ke bawah. Turun lagi. Change your password. Forgot password. Ini password yang biasa email kita kan ya, Bu? Bukan, password Mendeley. Beda lagi, Oh, berarti Elsevier. maksudnya ini passwordnya bebas gitu. Nah, ini kan ini kalau Ibu sudah terdaftar otomatis harusnya Ibu tahu passwordnya. Ini password Elsevier. Tapi kalau Ibu lupa, kita forgot password aja. eh waktu saya bikin itu nggak masuk ke sini-sini. Oh, nggak masuk. Tinggal forgot aja kalau gitu. Nggak ada maksudnya nggak ada Iya, tulisan nggih, nggih. masuk password gitu. Sekarang Ibu masuk ini, forgot password aja. Reset password. Sekarang masuk ke emailnya Ibu yang tadi. reka.mursidi@gmail. Ada di atas sebelah kiri. Oke. Back dulu. Reset ya, Bu. Oh ya, reset password. Oke. Bikin password baru, angka, huruf besar, huruf kecil, karakter. Ini nih, Bu, yang Mega ini email siapa ya? Saya bingung deh. Nah, mungkin yang masukin IT-nya Ibu mungkin. Dia nggak masukin apa-apa sih, Bu. Oh, Cuman nginstalin aja. oke, oke, oke. Ya udah, kita lupakan Mega ini. Iya, iya, iya. Mau Ibu masukkan password dulu aja. Huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Oke. Turun ke bawah. Confirm new password. Tuliskan ulang.
Reset. Reset. Ya. Continue. Ini perbarusan dia, Bu. Boleh, Tuh, kan namanya boleh. Megarini, Ibu. Pengguna tapi Megarini. Oh. Coba sekarang Ibu masuk ke Mendeley. Mendeley yang bawah. Masukkan Reka @mursidi terus passwordnya baru tadi. Ini berarti lain kali aja ya? Atau Iya, dimin lain kali aja? boleh. Iya. Masukkan password barunya. Nah, oke, sudah bisa. Kita close dulu. Ini Bu apa yang open? Cut But it. Ya, cut it. got it. Terus close Kemudian dulu. Oke, close kita ini ya. close. Oh, ini close nggih. bawah. Heeh. Terus ini add and create. Close aja atas. Oh, close aja. Heeh. Terus sekarang Ibu klik tools. Tools yang di atas ini. Ya. Install MS Word plugin. Ini ya Bu, install MS Word plugin. Sudah. Sekarang boleh dicek di Word-nya. Oke. Ini masih ada jalan Bu, 68%. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, nggak Buka apa-apa. aja Word-nya, buka Word-nya. Blank dokumen. Reference. Nih, Mendeley. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang tinggal Grammarly. Grammarly-nya besok. Di pertemuan selanjutnya, Ibu. Oh, Oh, ini belum bisa masuk instalasinya. sini maksudnya. Ibu download dulu lewat grup. Udah Oh Bu. ya? Udah di-download? Udah di-download dan udah ini udah di apa? Beda. Itu Ibu Udah download lewat di-install. grup bukan? Itu Ibu download lewat grup bukan? Lewat grup maksudnya? Grup. Kan kemarin saya kirim link Iya. waktu. Oke, kalau dari grup nggak kayak gini. Beda. Kalau yang dari grup itu langsung nanti tertautkan ke Word. Bisa dikirim ulang, Mbak nih. Oke, mungkin saya kirimkan ulang. Kirim ulang ya. Nggih. Ya. Setelah ini, nggih, gimana Bapak? Terus mau tanya, ini kan Boleh. tadi udah dikoreksi kan, dan apa namanya, anatomi. Nggih. Ini kan ada beberapa koreksinya. Nah, nanti setelah saya selesai perbaikan, saya bisa kirim ulang ya. Atau Boleh, gimana? boleh Bapak. Bisa Ya. japri saja ya Bapak. Ya, ya. Baik, Mbak Nin, makasih. Baik Bapak. Ada lagi mungkin Ibu Reka pertanyaannya? Cukup Bu, nanti berarti saya harus ke IT lagi nih, soalnya yang installin Grammarly-nya kemarin IT ya. Iya, nanti kalau Ibu ke IT mungkin bisa bilang aja langsung ya. Untuk link downloadnya ada di grup. Atau Ibu nanti bisa cantumkan link download. Karena nanti kalau nggak pakai link download itu, nanti masuknya ke Grammarly desktop yang Ibu download itu, di Grammarly desktop. Iya ya, soalnya kayak kan saya juga kasih tuh apa yang link dari Ibu. Nah, pas di download itu dia tulisannya aplikasinya berbahaya gitu loh. Oh, nggih. Nanti Dilanjut mungkin atau tidak. ya, nah itu kan karena dari drive kami ya Ibu, jadi mungkin akan ada announcement kayak gitu. Kalau nanti tetap ada kayak gitu, Ibu bisa pilih tetap download atau download anyway. Insya Allah aman kok Ibu. Karena itu ngambil dari drive kita saja, jadi ada announcement kayak gitu. Oh gitu ya. Iya itu di Iya. IT nggak mau dia takut virus atau apa gitu Iya. kan. Ya namanya laptopnya punya kantor jadi Iya nggak Ibu, bisa betul. harusnya pakai yang punya pribadi kali ya, baru Lebih bisa. enaknya mungkin seperti itu. Nggih. Nanti kalau misal Ibu mau pakai punya Ibu pribadi, Mendeley-nya asalkan dengan akun yang sama nanti tetap bisa terkonek kok Ibu. Iya. Makasih Gitu. banyak ya Ibu. Sama-sama Ibu. Ya, ini saya stop share ya Bu ya. Boleh. Nggih. Dari Bapak Ibu yang lain apakah ada pertanyaan? Mbak, boleh nanya ya? Boleh, silahkan.
Mbak, kemarin kan saya skip ya terkait dengan anatomi. Nah, sekarang Oke. ini beberapa hari ini aku udah baca beberapa artikel dan sepertinya saya akan merujuk ke satu tema, satu topik. Nah, Mbak, kalau berarti artinya saya belum melakukan studi lapang ya. Nah, Oke. maksudnya saya, Oke. apakah saya boleh mengirimkan dulu terkait dengan sampai dengan metodologi karena hasil analisis kan belum ya? Ya, Boleh ya, Mbak? boleh Ibu, boleh. Kalau Oke. semisal mau dikoreksi dulu gitu nggih, Iya, anatominya oke. gitu ya. Oh iya, boleh, boleh. Iya, iya. Bisa dikirimkan Ibu. Oke, makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Mungkin pertanyaan yang lain? Ini Oke, jika nggih, Bapak. ini tadi yang mendelainya untuk ini ya, untuk Windows atau Ini apa tadi boleh untuk dipakai di Mac? Windows, Bapak. Kalau di Mac ada nggak referensi? Kalau di Mac nanti tata cara downloadnya tetap sama, cuma nanti akan ada add-in tambahan. Kemarin kalau tidak salah di record yang kemarin sudah ada Bapak saat pemasangan alat, karena ada perwakilan Ibu yang share screen waktu itu nggih. Oh. Ya, Ya nanti saya lihat dulu dia nanya baik. yang Mungkin kalau nanti ada kendala bisa langsung chat Japri kami berdua nggih Bapak ke saya ataupun Mas Hafid. oh ya baik Mbak. Ya, Nggih. baik. Ya. Baik, Bapak Amin. Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Apakah Bapak Ibu berkenan untuk open cam? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke. Apakah ada Maaf Mbak, lagi? belum bisa open. Tidak apa-apa, Ibu Yulia. Aduh, ini banyak ketinggalan nih. Nggak apa-apa, Ibu. Kita pelan-pelan. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh langsung Japri saya ataupun Mas Hafid. Mohon maaf Mas Hafid, mungkin bisa di backup untuk print screen, nggih. Nanti saya juga screen, Mas Hafid juga tolong di screen. Saya hitung ya. Oke, ada lagi yang mau open cam? Silahkan Bapak Ibu. Oke, saya hitung. Hitungan ketiga akan kami print screen. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk atensi Bapak Ibu malam hari ini. Gitu nggih, mohon maaf sebesar-besarnya jika saya dan juga Mas Hafid banyak salah kata, salah ucap saat menerangkan, saat menjawab pertanyaan Bapak Ibu, gitu nggih. Kita bertemu lagi besok pada malam Minggu, pertemuan ke-7 Bapak Ibu. Semoga progresnya penulisannya juga semoga segera selesai gitu nggih. Tugas-tugasnya yang lain juga segera selesai. Dari kami mungkin cukup sekian, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, Bapak Ibu. Terima kasih Nggih. Mbak Hanifah, Mas Sama-sama. Hafid. Ya, Ibu sini terima kasih. Izin live Sama-sama, ya. Bapak Ibu. izin live Mbak. Iya, Ibu. Selamat beristirahat. Izin live juga.